Selamat datang kembali bersama saya Dimas di dalam video yang merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal teknologi blockchain dan crypto aset. Video ini diproduksi bekerja sama dengan Akademi Kripto. Nah, seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan membaca dulu halaman disclaimer. Jadi berbagai informasi yang disampaikan di dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual, membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk nanti ada penyebutan produk, penyebutan layanan, itu bukan berarti endorsement terhadap produk atau layanan tersebut. Nah, apa yang akan didiskusikan hari ini dalam video ini? Kita akan berdiskusi soal security contest and bug bounty. Itu kontes keamanan, bagaimana orang berlomba-lomba untuk mencari bug, itu bug hunting. Jadi kalau Anda merupakan security enthusiast, mungkin Anda tertarik untuk ikut di dalam bug bounty ini. Kita akan pelajari lebih dalam ya. Ide kuncinya adalah kita mau memahami sedikit soal peran dari security contest dan bug bounty ini di dalam smart contract security. Nah, jadi sebenarnya di dalam proses pengembangan Web3, teknologi Web3 yang punya keunikan gitu ya dibandingkan dengan pengembangan misalnya di Web2 atau pengembangan desktop programming. Kalau di Web3 memang keamanan tuh punya porsi yang besar gitu ya. Karena ya fitur-fitur yang ditawarkan oleh blockchain misalnya itu harus misalnya dia immutable. Ketika sebuah smart contract itu di-deploy, jangan sampai salah. Kemudian juga smart contract ini bisa juga menyimpan dana dari para pengguna. Jadi memang level keamanannya harus benar-benar dijaga. Ini kan seperti kita mau mendeploy aplikasi perbankan. Tetapi aplikasi perbankan ini bisa dilihat oleh semua orang, bisa diakses oleh semua orang. Nah, wajar dong kalau keamanan itu jadi fokus, ya kan? Nah, di dalam pengembangan Web3, teknologi Web3 itu keamanan memang ada di berbagai tempat gitu ya, ada di berbagai layer. Jadi ketika dalam proses pengembangan itu ada namanya internal testing, review, itu memang sudah dilakukan secara internal. Artinya di dalam tim pengembang itu memang seharusnya ya, tim pengembang yang bagus itu punya internal testing dan review. Security review mestinya sudah ada. Atau setidaknya kalau misalnya mereka tidak punya security team, paling tidak ada lah orang-orang yang melakukan review terhadap kode-kode yang dikembangkan. Nah, kemudian setelah itu mau diluncurkan atau mau dideploy itu ada namanya external security review. Nah, ini dilakukan oleh pihak ketiga. Nah, ini sudah dibahas di video sebelumnya bagaimana proses review yang dilakukan oleh pihak ketiga, ya, misalnya oleh Sigma Prime misalnya atau yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah security contest atau kontes keamanan yang akan kita bahas di dalam video ini. Nah, itu bersifat terbuka. Kemudian ada bug bounty. Biasanya mereka punya satu pool yang selalu terbuka gitu ya. Siapapun yang mau submit bug itu ada bisa di situ. Nah, apa itu security contest? Nah, ini biasanya terbuka untuk semua orang. Jadi ketika kontes dimulai, kontes dibuka, itu siapapun boleh ikut. Nah, siapapun itu maksudnya ya mereka yang mendaftar gitu ya, biasanya dilakukan di dalam sebuah platform security contest. Nah, kemudian skema pembayarannya itu juga sudah ditentukan. Misalnya Anda mensubmit satu bug yang high severity itunya, yang critical itu biasanya paymentnya sekian tuh sudah ditentukan. Biayanya atau rewardnya sudah ada. Kemudian yang high security, high severity, kemudian yang low severity biasanya juga bisa jadi ada, bisa jadi tidak gitu ya, tergantung dari si penyelenggara kontes. Nah, biasanya kalau yang fokusnya itu adalah yang critical dan high. Critical severity dan high severity. Kalau yang medium atau low itu biasanya tidak terlalu banyak paymentnya. Tapi kalau yang critical tuh bisa sampai ratusan juta rupiah per bug yang ditemukan. Kemudian security contest itu sifatnya juga mereka ada batasan. Misalnya dalam
4 minggu atau 2 bulan misalnya. Tapi biasanya tidak terlalu lama, 4 minggu biasanya atau 2 minggu. Atau hitungan hari juga bisa. Jadi 1 minggu tetap dihitung nanti ya. Jadi tidak ada mereka hari libur. Nah, jadi platform-platform yang bisa dipakai untuk security contest yang terkenal ya misalnya Code Arena. Kemudian ada Sherlock, ada Cyfrin, kemudian ada Cantina juga. Nah, kalau kita bahas juga keuntungan dari kontes keamanan itu apa sih? Yang pertama tentu saja crowdsourcing. Jadi si pihak penyelenggara tuh mau mencoba melihat itu ya, kira-kira kode ini sudah aman atau belum di crowdsourcing. Kalau misalnya dia hire 100 auditor kan mahal gitu ya, tapi kalau crowdsourcing biasanya relatif lebih terjangkau, lebih ekonomis gitu ya. Kemudian ada juga auditor yang maunya independen atau solo gitu ya. Jadi mereka-mereka ini biasanya memang fokusnya atau kerjaan utamanya ya kontes gitu ya. Nah, itu mereka mau si penyelenggara mereka mau tap in potensi dari si independent auditor. Bukan berarti independent auditor itu kurang jago, kenapa mereka tidak masuk ke perusahaan gitu ya. Tapi mereka punya alasan sendiri, misalnya fleksibilitas, mereka sukanya traveling, jadi mereka tidak mau terikat dengan jam kerja, mereka mau kerja kapanpun, berapa jam pun mereka bebas. Jadi memang ada free soul gitu ya, yang mereka mau keliling dunia. Kemudian mereka kalau misalnya solo auditing biasanya juga dapat dapat duitnya juga lebih besar ketimbang mereka-mereka yang join di perusahaan. Jadi itu jadi alasan kenapa mereka memilih untuk jadi independent auditor atau solo auditor. Nah, keuntungan lainnya adalah more eyes to the target. Ini ya seperti crowdsourcing juga ya. Jadi lebih banyak orang yang akan melihat kode-kode yang akan dideploy. Jadi mereka ekonomis, kemudian si auditornya jadi lebih banyak. Kemudian pembayarannya akan dilakukan hanya kalau bugnya ditemukan. Jadi ekonomisnya di situ. Misalnya ada 1.000 auditor gitu ya, yang join di dalam satu kontes. Tapi kalau seandainya tidak ada yang submit ya tidak ada pembayaran di situ. Nah, ada kelemahan juga nih di dalam security contest ya. Jadi tidak cuman keuntungan-keuntungan aja yang kita bahas, tapi juga ada kelemahan yang harus kita pertimbangkan saat si pengembang itu mau membuat security contest. Yang pertama adalah tidak ada garansi bahwa code base-nya akan diaudit secara menyeluruh atau thorough review. Jadi biasanya karena auditor ini kan fokusnya adalah financial reward dong, reward ya yang dicari ya. Oleh karena itu biasanya mereka akan identifikasi mana-mana yang kritikal. Misalnya adalah default gitu ya, default atau kontrak-kontrak yang terkait dengan penerimaan dana dan pengeluaran dana, deposit atau withdrawal itu biasanya memang jadi titik yang krusial. Bagaimana proses deposit, bagaimana deposit ini kalau misalnya dicurangin bisa atau tidak, nah itu biasanya mereka tes di situ. Kemudian withdrawal juga, apakah proses untuk menarik dana atau withdrawal ini bisa dilakukan dengan cara curang atau dengan berlebihan sehingga mengakibatkan kerugian bagi pengguna lain atau kerugian bagi si sistem tersebut gitu. Jadi memang hanya bagian-bagian tertentu saja yang biasanya dianalisis atau direview oleh para auditor karena memang fokusnya adalah financial reward. Jadi ingat lagi, kalau tidak ada bug yang disubmit, ya mereka tidak dapat reward. Ya artinya kan mereka kerja sia-sia kan, percuma kan. Atau kalau mereka memang cuma dapatnya low severity gitu ya, bugnya yang remah-remah, ya dapatnya juga kecil gitu. Kemudian tidak ada garansi atas partisipasi dari high quality auditor. Jadi sebenarnya auditor di dunia itu banyak, tapi yang berkualitas tinggi juga terbatas jumlahnya. Jadi tidak ada garansi bahwa mereka-mereka ini, top auditor ini akan join di dalam kontes. Apalagi kalau misalnya total rewardnya kecil misalnya. Nah itu kan tidak ada garansi. Tidak ada jaminan bahwa mereka akan ikut. Ya artinya ya nanti hasilnya bisa jadi kualitasnya rendah. Gitu kan, tidak ada yang menjamin bahwa kualitasnya akan tinggi hasil kontesnya. Kemudian ada juga
disagreement atau tidak cocokan. Misalnya tidak cocokan, misalnya ada satu bug yang di-submit. Si auditor bilang ini critical severity, tapi menurut si project owner low severity gitu ya. Karena berbagai pertimbangan kan, di dua belah pihak ini kan punya alasan masing-masing. Yang satu bilang, oh ini bisa begini, begini, begini. Yang project owner bilang, ya saya begini, begini, begini. Jadi low severity lawan critical severity. Nah ini bisa jadi konflik gitu ya. Jadi bitter taste in your tongue gitu ya. Itu namanya. Istilahnya. Ya, jadi biasanya ada pihak ketiga atau pihak independen yang akan melakukan review terhadap submission dari bug bounty ini. Jadi tidak hanya direview oleh si project owner, tapi juga direview oleh namanya judge gitu ya, yaitu pihak yang independen. Nah, karena kita sudah melihat keuntungan dan kekurangan dari bug bounty, sekarang ada namanya muncul hybrid. Jadi hybrid itu apa? Itu adalah kombinasi antara review biasa dengan yang kontes. Jadi nanti modelnya adalah open contest, tetapi ada lead reviewernya di situ. Nah, lead reviewer ini dipilih mereka-mereka yang memang high quality itu dipilih jadi lead reviewer dan mereka ini sudah dijamin fee-nya akan dibayar per hari berapa atau per minggu berapa, itu sudah ada fee-nya. Nah, sementara nanti kalau misalnya ada bug-bug yang lain ya dibayar gitu ya, itu ekstra. Jadi ini adalah hybrid kontes, misalnya Spearbit. Ya kerugiannya apa? Kalau kerugiannya atau kekurangannya ya fee-nya pasti bertambah ya, karena ada guaranteed pay di situ. Kalau misalnya open contest biasa kan tidak ada guaranteed pay, jadi dia bayar kalau ada bug. Tapi kalau ada lead reviewer-nya, ya pasti akan ada pembayaran di situ, mau ada atau tidak ada bug. Tapi kualitasnya bisa setidaknya dijamin akan jadi lebih berkualitas gitu ya, dibandingkan dengan sekedar open contest. Nah, kemudian ada namanya bug bounty. Nah, jadi biasanya ada platform-platform itu yang dipakai untuk mereka-mereka yang telaten gitu ya, telaten melakukan review meskipun tidak ada kontes yang sedang terjadi. Gitu. Jadi continuous competition. Jadi misalnya ada satu sistem itu ya, itu dia akan membuka bug bounty. Siapapun yang menemukan permasalahan keamanan kapanpun itu bisa submit di situ. Nah, jadi biasanya rewardnya itu cukup besar gitu, tergantung dengan severity tentu saja. Jadi independent security researcher yang benar-benar berkompeten biasanya masuk di bug bounty juga. Terutama yang mereka-mereka memang sudah masuk di sebuah sistem, kemudian familiar, kemudian misalnya melihat ada perubahan terhadap kode gitu ya, biasanya mereka langsung cepat catch up di situ. Nah, ini merupakan satu wahana untuk namanya responsible disclosure. Di dalam security memang ada satu konsep namanya responsible disclosure. Jadi kalau misalnya ada white hat hacker atau hacker baik yang menemukan celah keamanan, biasanya dilaporkan. Tetapi kadang-kadang kalau pelaporan biasa itu tidak ada jaminan bahwa dia akan ditindaklanjuti, ada rewardnya, segala macam. Tapi kalau di bug bounty ini, misalnya HackerOne, Hackenproof, Bugcrowd itu memang sudah ada reward poolnya sudah tersedia. Ya, jadi si researcher ini akan jadi semakin termotivasi supaya responsible disclosure-nya itu dilakukan. Nah, key takeaway dari apa yang sudah kita diskusikan adalah yang pertama, setelah security auditing ini ternyata tidak selesai di situ. Jadi kalau misalnya Anda mau mengembangkan sebuah platform yang memang membutuhkan tingkat keamanan yang paling tinggi, itu masih ada setidaknya 2 langkah yang harus dilakukan. Misalnya yaitu open contest gitu ya, kemudian yang kedua adalah bug bounty yang continuous. Nah, cuma masalahnya tidak ada garansi, tidak ada jaminan bahwa keamanan dari sistem tersebut akan terjamin 100%. Nah, ini memang permasalahan dari security gitu ya, di mana-mana, tidak hanya di Web3 tapi juga di Web2, desktop application, di semua sistem digital itu tidak ada yang 100% aman. Jadi, tapi setidaknya kita sudah punya langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk meminimalisasi permasalahan gitu ya, minimalisasi resiko terhadap keamanan, celah keamanan yang bisa muncul dalam sebuah sistem. Nah, demikian
diskusi kita dalam video ini mudah-mudahan bermanfaat, terutama buat Anda yang mungkin tertarik berkecimpung di dalam dunia keamanan, atau Anda yang ingin melakukan deployment terhadap sebuah sistem, mungkin bisa melakukan security contest atau bug bounty. Demikian, sampai jumpa di dalam video saya berikutnya. Terima kasih.